Halo guys, kembali bersama admin di chapter 285 dari Star Sea Games dan Rian. Sebenarnya cukup umum bagi klan untuk menempatkan markas mereka di tempat yang tinggi. Ini memberikan perlindungan, memberikan titik menguntungkan untuk melihat serangan yang masuk, dan membantu siswa membangun ketahanan fisik saat mereka datang dan pergi. Tepat sekali jawab Rage. Ini kuil bukan markas klan. Bagi Sony, Rage adalah pemandangan yang aneh. Dia belum pernah melihat seseorang seusia Rage berjuang sekuat tenaga hanya dengan beberapa langkah. Meskipun Rage bukanlah seorang pejuang Pagna, terbukti kondisi fisik dalam kebugaran bahkan tidak berada pada standar dasar. Bahkan mungkin lebih buruk daripada seorang anak kecil. Saat ini, mereka sedang dalam perjalanan menuju kota utama tempat Rage pertama kali memasuki dunia ini, dan tempat markas Brigade Merah berada. Hanya mereka berdua yang berpergian. Sony merasa tak perlu menghadirkan Safa untuk sekedar dimintai keterangan. Apalagi mengingat keterbatasan kemampuan komunikasinya. Kekhawatiran lainnya adalah potensi mereka menjadi sasaran lagi. Sony yakin bisa melindungi satu orang, tetapi khawatir terhadap dua orang. Aku bertanya-tanya mengapa mereka memanggilku sekarang. Apa yang mereka temukan tentang pembunuh tubuh asli yang perlu mereka informasikan kepadaku? Apa yang mereka ingin tanyakan? Aku sudah memberitahu mereka bahwa aku kehilangan sebagian besar ingatanku, dan itu memang benar adanya. Masih ada sesuatu yang membingungkan aku tentang keseluruhan situasi ini. Mengapa menargetkan keluarga anak kecil ini, bahkan dengan apa yang telah aku pelajari, itu membingungkan. Dan pemimpin terkutuk itu, jika dia punya pertanyaan, dia seharusnya langsung mendekati kita. Meskipun frustasi, Rage mencoba fokus pada hal positif. Dia punya banyak pertanyaan tentang dunia ini, dan Sony dengan pengetahuan prajurit Pagnanya mungkin punya jawaban yang dia cari. Akhirnya mereka sampai di ujung tangga, meski mereka masih harus melintasi jalan setapak melalui hutan menuju kota. Rage akhirnya cukup mengatur napas untuk menyuarakan pertanyaannya. Portal, Rage memulai. Aku mendengar anak-anak lain membicarakannya. Portal menuju dunia lain. Apakah itu benar? Apakah prajurit Pagna juga menggunakannya? Oh, jadi kamu mulai tertarik dengan dunia prajurit Pagna. Sony tersenyum. Banyak anak muda, tapi ini adalah dunia yang berbahaya, termasuk portal yang kamu sebutkan. Ya, mereka memang ada, tetapi mereka mengarah ke dimensi lain yang dipenuhi makhluk-makhluk mematikan. Banyak yang kehilangan nyawa karena portal ini. Jika kamu melihatnya muncul, lari dan informasikan pada klan terdekat. Muncul entah dari mana, Rage bertanya. Penasaran, di Alterian tidak ada fenomena seperti itu. Portal ke alam lain di sana membutuhkan sihir untuk membukanya. Ya, jawab Sony. Ini jarang terjadi, tapi ketika portal ini terbuka, mereka akan bertahan selama jangka waktu tertentu. Biasanya, sebuah klan akan mengklaim sebuah portal dan bertanggung jawab atas keamanannya, memastikan segala ancaman yang muncul darinya dapat dinetralisir. Tapi sejujurnya ketika sebuah portal muncul, hal itu menyebabkan ketegangan. Klan seringkali berebut kepemilikannya. Ini mengejutkan Rage. Di Alterian, portal tidak bersifat permanen. Mereka perlu dibuka kembali dari sisi lain. Mengapa terjadi konflik mengenai kepemilikan portal? Bukankah lebih mudah membiarkan klan lain menjaganya jika mereka menawarkan? Rage bertanya. Meski dia curiga, dia tahu jawabannya. Kelihatannya seperti itu. Sony memulai, tapi itu karena makhluk-makhluk itu di dalam portal ini mereka memiliki kristal di dalam tubuh mereka yang sangat berharga bagi para pejuang Pagna. Mereka juga cukup berharga bagi rakyat di Delta karena bisa dijual seharga jumlah yang signifikan, bahkan kristal paling dasar sedikit. Sekarang dia tahu bahwa reaksi Safa jelas-jelas dibenarkan. Bagaimana seorang anak bisa mendapatkan kristal jika satu-satunya sumbernya adalah portal dan bintang buas? Kesadaran ini membuat Rage sedikit lebih optimis untuk mempertahankan beberapa kristalnya. Mungkin dia bisa menjualnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Dengan uang itu, dia bisa membeli barang dan meningkatkannya. Ada item yang bisa digunakan untuk membuat segalanya lebih mudah. Mengapa kristal itu begitu berharga? Rage bertanya. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kristal itu sebenarnya hanya berharga bagi pejuang Pagna. Rakyat jelata dan kekaisaran tidak menghargainya. Itu karena kristal tersebut dapat diubah menjadi pilki untuk membantu budidaya seseorang. Jelas saja.
Semakin tinggi kualitas kristalnya, semakin kuat pula pil key yang dapat diproduksi ini. Ini adalah alat yang berguna untuk pertumbuhan yang cepat, dan pil bermutu tinggi juga dapat membantu menerobos kemacetan. Oleh karena itu, ini terutama berharga bagi para pejuang pagi. Namun, para pedagang, bangsawan, dan militer membeli pil tersebut karena pil tersebut memiliki nilai yang sangat besar bagi para pejuang pagi. Mereka terkadang menggunakan pil ini sebagai bentuk pembayaran. Pada saat yang sama, sistem ini memastikan bahwa orang lain tidak mengkhawatirkan binatang buas tersebut muncul dari portal saat klan lain menanganinya. Jadi, mereka hanya memproduksi pil key. Mereka tidak membuat senjata atau barang lain dengan pil tersebut, Rage menekankan. Tidak hanya sebuah pil key. Rage merenung, penerapan kristal di dunia ini sangat berbeda dengan Alterian. Namun, mereka kekurangan sihir di sini. Dia berspekulasi jika dia menggunakan kristal untuk meningkatkan item atau membuat ramuan dan obat komoditas yang tidak diketahui di dunia ini, dia bisa menjadi pedagang yang makmur. Selain itu, karena dia adalah produsen tunggal, dia dapat memesan produk premium untuk dirinya sendiri. Apakah klan Brigade Merah memiliki portal? Rage bertanya. Sony tertawa kecil. Tidak, klan kami terlalu kecil untuk memiliki sesuatu sebesar itu. Namun, Akademi Pagna mengakses beberapa portal untuk melatih siswanya. Rage berharap untuk memanfaatkan portal klan Brigade Merah, tapi gagasan itu sekarang masih diperdebatkan. Saat mereka memasuki kota, suasananya terasa familiar. Jalan-jalan lebar dipenuhi orang-orang yang mengangkut gerobak, membeli barang dari kios pasar, dan terlibat dalam percakapan yang penuh semangat. Ada beberapa penginapan dan restoran terkemuka. Saat mereka berjalan di jalanan, Rage mencoba menemukan penjual manapun yang menjual kristal ini. Tetapi tidak berhasil, mereka pasti langka. Tapi itu juga berarti menjualnya mungkin sulit, pikirnya. Mereka masih agak jauh dari gedung klan ketika pertanyaan lain muncul di benak Rage. Ada topik lain untuk dibicarakan anak-anak. Rage mulai. Apakah kamu kenal seseorang bernama Beatrix Highborn? Segera Sony berhenti, menoleh ke arah Rage dengan alis terangkat. Bukan hanya Sony, semua orang di sekitar mereka setelah mendengar nama itu berhenti untuk menatap Rage. Beatrix Highborn adalah nama wanita yang menyerang Rage karena kekuatannya dan fakta bahwa dia telah menyerangnya sebelum memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya dengan benar. Rage memutuskan untuk mengingat namanya. Dia tidak tahu mengapa dia menyebutkan namanya sebelum menyerang. Itu pasti ada hubungannya dengan cara para seniman bela diri bertarung satu sama lain. Jika ada kesempatan bahwa Rage dapat membalas perbuatannya, dia ingin tahu tentangnya. Itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan itu. Tapi aku tidak menyangka ini, gumam Rage sambil melihat sekeliling. Dia memperhatikan para penonton tidak hanya memberinya pandangan tertentu, tetapi juga cibiran dalam ekspresi mereka. Aku tidak menyangka di skenario ini. Tidak apa-apa semuanya, kata Sony keras-keras. Anak itu hanya penasaran, tidak perlu khawatir. Sony dengan cepat melanjutkan berjalan dengan Rage mengikutinya. Begitu mereka sudah jauh dari mata dan telinga orang-orang yang mengenali nama itu, dia kembali berbicara. Nama itu mungkin tidak ingin kamu sebutkan terlalu keras, kecuali jika kamu ingin menimbulkan kepanikan. Jelas Sony. Kamu ingat saat aku memberitahumu tentang faksi yang berbeda, karena satu dan hal lainnya, dan sejarah panjang bolak-balik, faksi terang dan faksi gelap saling berselisih. Orang yang kamu sebutkan adalah salah satu bintang baru di fraksi. Namanya telah bersebar cukup luas, terutama setelah dia memenangkan Warrior Summit baru-baru ini. Terus tidak tahu apa itu Warrior Summit. Dari suaranya sepertinya itu semacam turnamen. Jadi dia benar-benar sekuat itu? Rage bertanya. Iya, kuat banget. Kamu lihat reaksi semua orang saat menyebutkan namanya kan? Itu karena dia bisa menghabisi seluruh klan kita jika dia ada di sini, jawab Sony. Rage menyentuh dadanya lagi, merasakan awal rasa sakit. Dia yakin itu adalah rasa sakit bayangan dari ingatan yang muncul kembali. Dia hanya mengalami satu serangan darinya, tapi menilai dari apa yang baru saja dia dengar, itu hanya sebagian kecil dari kekuatannya. Bahaya di dunia ini terus meningkat. Aku harus tumbuh lebih kuat lebih cepat, terutama jika aku ingin kembali ke Alterian. Jumlah portal yang perlu aku uji melalui trial and error berarti aku bisa bertemu dengan lebih banyak orang seperti dia. Semoga saja dia tidak mengingatku, pikir Rage. Keduanya akhirnya mencapai markas besar klan Brigade Merah dengan 2 pintu ganda besar di pintu masuk. Ini adalah kedua kalinya dia berada di sana, dan tidak seperti sebelumnya dia bisa mendengar dengusan dan teriakan keras. Memasuki markas, Rage segera mengetahui alasannya. Beberapa anak seusia Rage atau lebih muda sedang berlatih. Mereka melepas kemeja dan hanya menggunakan celana panjang kain yang fleksibel.
Keringat mengucur dari tubuh mereka saat mereka berlatih formasi, mengulanginya dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mengamati beberapa saat, Trish dapat melihat bahwa dengan setiap pukulan yang mengudara, setiap pukulan mereka menggunakan hal yang sama yang telah ditunjukkan Kron.